سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya. Kembali lagi berjumpa bersama Ustadz Indra pada pelajaran baru kita, yaitu pada tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, kali ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran yang telah diberikan oleh Ustadz Yose, ya, globalisasi di sekitarku. Ya, yang namanya global tentu mencakup jangkauannya sangat luas, ya, sangat besar. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, tidak lupa Ustadz kembali mengingatkan kita untuk berdoa sebelum belajar serta melakukan zikir pagi bersama, dan tak lupa juga selalu patuhi protokol COVID-19, ya. Doakan semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa kembali sekolah secara normal. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, pada pembelajaran 2 kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah ada 3. Pertama, PPKN dengan KD 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua adalah matematika dengan KD 3.7, yaitu menjelaskan prisma, tabung, kerucut, dan bola. Lalu yang ketiga adalah SBDP dengan KD 3.1, memahami reklame. Nah, apakah tujuan pembelajaran kita? Nah, Ustadz sudah merangkum ada 6 tujuan pembelajaran kita. Pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. 3. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kubus dari model konkret dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Siswa mampu menuliskan laporan tentang ciri-ciri kubus dengan benar. 5. Siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Yang terakhir, 6. Siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, itulah ada 6 tujuan pembelajaran kita. Nah, mari kita lihat slide Ustadz berikut ini. Coba perhatikan. Ustadz, di sini ada 2 gambar, ya. Pertama, ini ada anak-anak dengan bajunya bagus, Masya Allah. Lalu kedua ada minuman bersoda. Nah, kira-kira hubungannya apa, ya? Apakah anak-anak ini mau beli minuman bersodanya? Ya, kita tidak menyebut mereknya, ya. Di sini Ustadz berikan minuman bersoda. Apa sih hubungannya? Nah, ini ada baju batik, ini ada juga suatu produk, ya. Nah, pertama, anak-anak Ustadz, tahukah anak-anak Ustadz baju yang dipakai oleh anak itu? Nah, itu adalah merupakan baju batik, ya. Itu merupakan baju nasional kita sebagai bangsa Indonesia, karena batik merupakan adalah hasil cipta rasa karya manusia Indonesia. Ya, kita harus bangga, ya, dengan batik karena batik sudah mendunia. Nah, apalagi sudah dijelaskan oleh Ustadz Yose tentang batik, ya. Selanjutnya Ustadz kembali fokus pada gambar yang kedua, yaitu gambar produk Sprite, ya. Kita sebut aja produknya. Ini adalah produk minuman. Apa sih tujuannya? Nah, yuk mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari kedua gambar tersebut, ya, anak-anak Ustadz pasti sudah paham tentang gambar yang kedua, yaitu berupa iklan produk tertentu. Nah, sebagai iklan produk tertentu itu adalah merupakan reklame. Nah, apa itu arti dan tujuan reklame? Nah, mari kita lihat satu persatu. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, tujuan dalam pembuatan reklame adalah agar suatu produk atau jasa dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau memakainya. Nah, reklame mempunyai sifat-sifat, yaitu pertama ada 2 sifatnya, itu reklame komersial. Nah, apa arti
reklame komersial. Nah, reklame komersial adalah reklame yang digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Yang kedua, reklame non komersial. Nah, reklame non komersial adalah reklame yang digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misal hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame, yaitu 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, kali ini Ustaz berikan contoh reklame ya. Nah, di sini ada berbagai contoh reklame, antara lain ada poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, dan sebagainya. Nah, ini ada 2 contoh yang Ustaz berikan. Perhatikan kedua contoh tersebut. Nah, pertama ada berita kehilangan. Nah, ini anak-anak Ustaz coba ditebak, ini masuk ke dalam poster kah, spanduk kah, brosur kah, selebaran, atau logo. Ya, nah tolong diberikan pendapatnya ya. Lalu yang kedua, gambar kedua, nah ini sangat besar sekali ya. Nah, ini rata-rata bisa anak-anak Ustaz temukan di kota-kota besar dengan billboard yang sangat besar. Nah, di sini juga ada menarik sekali reklamenya ya. Apakah kalian masuk neraka ya? Karena dulu kami tidak sholat. Nah, itu adalah kalimat yang mengajak agar kita sholat. Nah, terus kita lanjut ke contoh reklame berikutnya. Nah, di sini juga ada 2 contoh reklame yang saya tampilkan ya. Pertama adalah reklame sebuah permainan. Ya, ini mungkin sangat terkenal. Ini permainannya Rubik. Ya, ini adalah permainan yang mengasah kecerdasan otak. Lalu yang kedua ada juga reklame balon, itu makanan cepat saji. Nah, tahukah anak-anak Ustaz apakah bentuk kedua reklame tadi? Ya, ada yang tahu apakah berbentuk tabung, berbentuk segi empat, atau berbentuk kubus? Nah, benar sekali. Ya, kedua reklame tersebut adalah berbentuk kubus. Nah, berbicara tentang kubus, anak-anak Ustaz sudah tahu apa itu kubus? Ya, sekarang Ustaz kembali ingatkan ya. Kubus, balok, prisma segitiga adalah bagian dari prisma. Nah, setelah ini Ustaz akan coba mengajak semua anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha agar kita berkreasi ya, tentang bagaimana cara membuat sebuah kubus. Nah, coba perhatikan slide berikutnya, atau bisa juga dilihat pada buku halaman 15. Nah, di sini alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: ada gunting, lem kayu atau lem sejenis, alat tulis, spidol, double tape atau selotip atau lem. Lalu bahan-bahannya ada lidi atau tusuk sate atau sedotan, 2 benang kasur, 3 kalender bekas. Nah, produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan contoh gambar-gambarnya. Nah, itu juga berbentuk kubus ya. Nah, langkah-langkah yang membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate adalah: pertama, siapkan lidi sebanyak 12 buah. 2. Ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. 3. Potonglah lidi sesuai ukuran. 4. Rekatkan ke-12 buah lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. 5. Potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H. Yang terakhir, tempelkan label tersebut pada kerangka. Nah, perhatikanlah kerangka kubus yang telah dibuat. Sekarang anak-anak Ustaz sudah bisa membuat sebuah kubus. Nah, pada halaman berikutnya anak-anak Ustaz ya, silakan diperhatikan apakah pertanyaan-pertanyaan ini bisa anak-anak Ustaz jawab ya. Nah, nanti latihannya bisa anak-anak Ustaz kerjakan secara mandiri di rumah. Lalu pada halaman berikutnya, halaman 17,
Nah, di situ ada kertas berpetak-petak ya. Itu buatlah bentuk kubus dengan memberikan warna. Nah, anak-anak Ustadz, itulah tadi tentang bagaimana cara kita membuat sebuah kubus ya, sama seperti iklan yang atau reklame yang telah Ustadz tampilkan sebelumnya. Nah, mengenai pelajaran kita selanjutnya, ayo kita masuk ke slide Ustadz berikutnya, itu tentang sahabat tak terpisahkan. Nah, ini bagaimana ada dua seorang sahabat ya, antara Hani dan Dwi ya, itu mereka tentang saling menghargai satu sama lain. Nah, silakan anak-anak Ustadz baca. Ini sudah Ustadz siapkan. Nah, berdasarkan cerita di atas, maka anak-anak Ustadz silakan dipersiapkan. Nah, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang telah ada pada halaman 19. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini mengenai batik ya, dan juga mengenai reklame serta kubus. Nah, Ustadz berharap anak-anak Ustadz tetap semangat dalam belajar pada pagi hari ini, dan tidak lupa juga kembali Ustadz ingatkan agar selalu mengulang-ulang pelajarannya ya. Nah, akhir kata, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, Ustadz akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.